Korn dibentuk di Bakersfield, California, Amerika Serikat, pada tahun 1993 oleh 5 orang personil, yaitu Jonathan Davis pada vokal, James "Monkey" Schiffer pada gitar, Brian "Head" Welch pada gitar, Reginald "VLD" Arvizu pada bass, dan David Silveria pada drum. Yang membedakan Korn dari kancah musik heavy metal adalah kemampuan mereka memadukan riff yang berat dan terdistorsi dengan elemen musik hip-hop, funk, dan industrial. Suara mereka mentah, berat, dan penuh dengan intensitas emosional, yang merupakan cerminan dari perjuangan pribadi dan pengalaman gelap personil band tersebut. Jonathan Davis khususnya, yang sangat berpengaruh membawa kerentanan unik pada musik band tersebut. Liriknya yang penuh siksaan, seringkali mengangkat tema trauma masa kecil, perundungan, dan depresi. Menyuarakan emosi yang dapat dipahami banyak penggemar, tetapi jarang didengar, dan diungkapkan dengan cara yang begitu intens, serta mendalam. Gaya vokalnya yang melegakan, yang berkisar dari bisikan menghantui, hingga teriakan parau, menjadi ciri khas suara Korn. Come on, go! Album awal Korn, sebuah suara baru dalam musik heavy metal. 3 album pertama Korn memainkan peran penting dalam membentuk aliran musik nu metal, dan dianggap sebagai landasan genre tersebut. Setiap rekaman menunjukkan kemampuan band untuk memadukan agresi dengan kedalaman emosi, menjadikan mereka menonjol dalam kancah musik metal tahun 90-an. Pada tahun 1994, album perdana Korn yang berjudul sama, merupakan pengubah permainan musik heavy metal. Dengan gitar yang keras dan disetel rendah, serta kekuatan emosional yang mentah, album ini memperkenalkan suara baru yang kemudian menjadi ciri khas nu metal. Lagu-lagu seperti Blind, dengan kalimat pembuka yang ikonik, yaitu Are You Ready?, menjadi lagu wajib generasi ini. Lagu-lagu seperti Suits and Leathers dan Clown menunjukkan kemampuan Jonathan Davis untuk memadukan lirik yang sangat pribadi dengan alunan musik yang brutal dan berat. Produksi album yang kasar dan suara yang unik membuat Korn menjadi band yang patut ditonton, membuat mereka memiliki basis penggemar yang berdedikasi sejak awal. Life is Peachy tahun 1996, album kedua Korn. Life is Peachy terus mendorong batas-batas musik heavy metal dengan energinya yang kacau dan tema-tema yang gelap serta meresahkan. Lagu-lagu seperti Adidas dan No Place to Hide memamerkan kemampuan band untuk memadukan humor dengan intensitas yang kasar. Sementara lagu Good God merupakan ledakan amarah dan frustrasi yang hebat. Album ini memantapkan posisi Korn di garis depan gerakan nu metal, dan menunjukkan keinginan mereka untuk bereksperimen dengan suara-suara yang berbeda sambil mempertahankan inti musik heavy metal mereka. Follow the Leader tahun 1998, dengan album Follow the Leader, Korn berhasil meraih kesuksesan di pasar umum, memulai debutnya menjadi nomor 1 di Billboard 200, dan mendorong genre nu metal menjadi pusat perhatian dunia. Album ini menampilkan kolaborasi dengan artis seperti Ice Cube dan Fred Durst dari Limp Bizkit. Mereka memadukan metal serta hip-hop dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Track lagu seperti Freak on Alice dan Get the Life menjadi hits besar, dengan yang pertama menerima rotasi besar di MTV. Follow the Leader menandai titik balik bagi Korn, saat mereka berubah dari inovator bawah tanah, menjadi salah satu band terbesar di dunia. Album bertajuk Issues tahun 1999, dirilis hanya setahun setelah Follow the Leader. Issues mengambil tema dan arah musik yang lebih gelap serta lebih introspektif. Album ini mencerminkan perjuangan Jonathan Davis, dengan ketenaran, kesehatan mental, dan kecanduan, dan lagu-lagu seperti Falling Away From Me dan Make Me Bad sangat menyentuh hati para penggemar. Issues menunjukkan kemampuan Korn untuk berkembang, sambil tetap setia pada inti emosional yang selalu mendefinisikan musik mereka. Pertunjukan-pertunjukan terkemuka Korn, momen-momen penting dalam karir Korn, yaitu pertunjukan langsung Korn yang intens, dan selalu menjadi bagian utama dari identitas mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menampilkan beberapa pertunjukan yang benar-benar ikonik, dan telah mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu band metal terbaik dunia. Berikut beberapa pertunjukan musik Korn yang sangat bersejarah dan melegenda. Woodstock tahun 1999, salah satu momen paling berkesan dalam karir Korn, adalah penampilan mereka di Woodstock 99. Tampil di atas panggung di hadapan ratusan ribu penggemar, Korn tampil memukau yang menangkap kekacauan dan energi festival. Penampilan mereka membawakan lagu Blind sangat masih dianggap sebagai salah satu momen penentu era new metal, dengan penonton yang sangat banyak dan menanggapi setiap nada dengan energi yang luar biasa. Family Values Tour. Pada tahun 1998, Korn meluncurkan Family Values Tour, sebuah tur inovatif yang menampilkan campuran new metal, rock alternatif, dan pertunjukan hip-hop. Tur tersebut, yang menampilkan penampilan dari Limp Bizkit, Rammstein, Ice Cube, dan Orgy, menjadi fenomena budaya dan membantu memperkuat peran Korn sebagai pemimpin gerakan new metal. Tur tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan memperkenalkan new metal kepada halayak yang lebih luas, membantu genre tersebut meledak dalam popularitas. Berikut beberapa fakta tentang beratnya perjuangan personil Korn dan perubahan anggota band. Perjalanan Korn tidak selalu mulus. Selama bertahun-tahun, band ini menghadapi banyak tantangan pribadi, terutama yang melibatkan kecanduan dan kesehatan mental. Jonathan Davis telah terbuka tentang perjuangannya melawan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta trauma yang dialaminya saat tumbuh dewasa. Perjuangan pribadi Jonathan Davis seringkali tercermin dalam musik Korn, membuat lirik mereka memiliki kejujuran emosional yang mendalam, yang beresonansi dengan para penggemar. Salah satu momen paling penting dalam sejarah band ini, terjadi pada tahun 2005, ketika Brian Head Welch meninggalkan Korn untuk mengatasi perjuangannya, melawan kecanduan dan ingin lebih mendalami agama yang diyakininya. Kepergian Brian Head Welch merupakan pukulan telak bagi band ini, tetapi Korn tetap maju, terus merilis album baru dan melakukan tur. Pada tahun 2013, setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan pribadi, Welch bergabung kembali dengan band ini, menandai reuni yang sangat emosional dan babak baru bagi Korn. David Silveria, drummer asli yang membesarkan Korn, meninggalkan band pada tahun 2006. Sebagai pengganti Korn merekrut Ray Luzier,
yang permainan drumnya sangat kuat, membantu Korn mempertahankan suara berat khas mereka. Karya-karya terbaru Korn, meskipun mengalami pasang surut, Korn tetap menjadi kekuatan dominan dalam musik heavy metal. Album-album terbaru mereka, seperti The Serenity of Suffering tahun 2016 dan The Nothing tahun 2019, diterima dengan baik oleh para penggemar serta kritikus musik. Hal tersebut menunjukkan kemampuan Korn untuk terus berkembang, sambil tetap setia pada akar mereka. Album bertajuk The Nothing khususnya dipuji karena kedalamannya yang gelap dan emosional, dengan suara khas Jonathan Davis yang mencurahkan isi hatinya ke dalam album tersebut, setelah kepergian istri tercintanya, Devin Davis, pada tahun 2018. Korn sejauh ini berhasil merilis 14 album, yang sudah terjual lebih kurang 30 juta keping di seluruh dunia. Berikut adalah diskografinya. Korn tahun 1994, Life is Peachy tahun 1996, Follow the Leader tahun 1998, Issues tahun 1999, Untouchables tahun 2002, Take a Look in the Mirror tahun 2003, See You on the Other Side tahun 2005, Untitled tahun 2007. Korn 3, Remember Who You Are tahun 2010. The Path of Totality tahun 2011. The Paradigm Shift tahun 2013. The Serenity of Suffering tahun 2016. The Nothing tahun 2019. Requiem tahun 2022. Selain itu, Korn juga berhasil menggondol 2 penghargaan dari 6 nominasi Grammy. 1 untuk Best Short Form Music Video, untuk lagu Freak on Alice, dan 1 lagi, Here to Stay, untuk kategori Best Metal Performance. Korn juga berhasil mendapatkan 2 penghargaan dan 10 nominasi di ajang MTV Video Music Award, yaitu Best Rock Video dan Best Editing untuk video Freak on Alice. Pada tanggal 6 Mei, Korn memenangkan MTV Asia Video Music Award dalam kategori Favorit Video dengan single pertama mereka dari album See You on the Other Side, yaitu lagu Twisted Transistor, mengalahkan Green Day, Kanye West, My Chemical Romance, dan Franz Ferdinand. Band ini juga menampilkan Twisted Transistor langsung di depan 5.000 orang. Korn terus melakukan tur keliling dunia, memberikan pertunjukan penuh energi kepada penonton yang memadati tempat pertunjukan. Pengaruh mereka pada musik new metal dan alternatif tidak dapat disangkal, dan kemampuan mereka untuk berinovasi serta beradaptasi selama bertahun-tahun telah memastikan posisi mereka sebagai salah satu band paling berpengaruh dalam musik heavy metal. Pelopor new metal dan inovator musik heavy metal, pengaruh Korn pada genre new metal tidak dapat dilebih-lebihkan. Sebagai salah satu pencetus aliran musik ini, mereka membuka jalan bagi banyak band untuk memadukan genre, bereksperimen dengan suara baru, dan mengekspresikan emosi mentah melalui musik heavy metal. Sementara new metal sebagai sebuah genre telah datang dan pergi dalam hal popularitas arus utama, Korn tetap relevan dengan terus mendorong batasan dan mengeksplorasi arah musik baru.